Kurator Pembangunan Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara Ridwan Kamil mengatakan bahwa dirinya sudah pernah mengingatkan Presiden Joko Widodo bahwa membangun ibu kota baru bukanlah hal yang mudah. Hal tersebut disampaikan Ridwan Kamil yang akrab disapa Kang Emil, dalam forum Rakornas Otorita IKN yang diselenggarakan di Kempinski Hotel, Jakarta Pusat, Kamis, 14 Maret 2024. Nah, di era Pak Jokowi lah kebutuhan sejarah itu diputuskan. Jadi kita harus mendukung keputusan besar bangsa ini. Ya, ini bukan urusan politik-politik praktis lagi, tapi sebuah mimpi besar bangsa yang besar. Kenapa Pak? Karena 1945 kita proklamasi sebagai negara merdeka, 2045 kita akan proklamasi sebagai negara adidaya. Dan negara adidaya itu bernama Indonesia, nomor 4 dunia, harus punya ibu kota sebagai etalase, sebagai wajah bahwa kita bangsa yang maju. Dan bapak-bapak yang duduk di sini, bapak ibu harus bersyukur karena kita menjadi pelaku sejarah di hari ini. Saya sampaikan ke Bapak Presiden, Pak, membangun ibu kota negara tidak mudah, banyak yang gagal. Ini contohnya. Berikut. Myanmar punya ibu kota, Naypyidaw lah pokoknya gitu ya. Sepi Pak, karena kotanya tidak didesain sebagai kota, hanya pusat pemerintahan, mindahin kantor doang. Maka tidak ada namanya kota formal informal kayak miskin bercampur. Sifat kota itu harus bercampur Pak. Semua golongan harus hadir. Jangan dicontoh, makanya Pak Bambang ya, ini nggak boleh dicontoh. Berikut, Putrajaya Malaysia, bagus desainnya Pak, silahkan main ke sana. Tapi setelah maghrib, sepi Pak, Bu. Kenapa? Karena rumahnya masih di Kuala Lumpur, paginya ngantor di Putrajaya, dia sorenya pulang lagi. Malam, sepi. Namanya kota, siang rame, malam juga rame. Karena semua jenis kegiatan ada di sana. Kira-kira begitu. Berikut. Yang terbaik di dunia pendapat saya adalah ibu kota Amerika Serikat. Didesain seperti IKN dari nol Pak, pakai sayembara pula. Ya. Dan butuh 100 tahun untuk menjadi Washington DC hari ini. Makanya Bapak Ibu jangan berharap dalam hitungan 5 tahun IKN akan luar biasa, harus bersabar. Kita Bapak Ibunya yang mendirikan IKN, anak cucu kita yang nanti menikmati IKN sebagai kota kelas dunia di 2045. Itu rutenya. Ya, berikut. Australia juga sama Pak. Ramenya di Sydney, ramenya di Melbourne, ibu kotanya sepi, kurang manusia. Kotanya keren, indah, tipikal Australia, tapi sepi. Maka berikut terakhir. Nah, ini adalah ibu kota yang terlalu luas, jauh-jauhan, akhirnya kurang manusiawi. Orang susah jalan, kepanasan. Maka saya bilang IKN di daerah yang banyak manusianya harus punya konsep namanya livable. Cirinya ada orang jalan kaki. Kalau di IKN Nusantara nanti tidak ada orang jalan kaki, kita gagal sebagai kota yang manusiawi. Kemana-mana harus naik kendaraan, kemana-mana harus naik mobil, itu ciri kota, kita mengulang kota yang keliru. Nah, Brasilia ini keliru kira-kira begitu menurut ilmunya. Nah, oleh karena itu berikut, ibu kota Nusantara diputuskan di Kalimantan, tapi tidak di Palangkaraya karena kita butuh unsur air, lautan yang menjadi bagian dari ibu kotanya. Maka kita pindah ke Penajam Pasir Utara di sini. Bapak Ibu kalau ambil garis Pak, itu kalau naik pesawat Pak, kurang lebih 3-4 jam ke arah barat, ke arah Aceh, ya. Dan dari IKN ke Papua, ke Manokwari juga 3-4 jam. Dan berita baiknya, IKN akan punya bandara sendiri. Kalau sekarang Bapak kalau ke IKN harus naik pesawat ke Balikpapan, naik mobil 2 jam baru ke IKN. Nanti setelah bulan Juni atau Juli, ya dari Padanis, kita akan punya bandara sendiri, Bapak bisa mendarat di bandara IKN namanya belum kita putuskan,
Dan ada jalan tol bagi mereka yang masih ke Balikpapan cukup 30 sampai 40 menit. Ya. Dan keberhasilan IKN Bapak Ibu, saya sampaikan ini pesan saya paling penting, tahap 1 masih banyak APBN Pak. Tapi tahap 2, tahap 3, tahap 4, tahap 5, kami mengundang seluruh ekonomi pebisnis dari 500 kota kabupaten provinsi untuk ikutan investasi Pak. Bikin ruko, bikin rumah sakit, bikin hotel, bikin kos-kosan, bikin warung, bikin restoran. Karena ini adalah ibu kota Nusantara milik seluruh 500-an kota.